Ada cowok yang dapat kabar nyakitin hati dari kekasihnya yang bilang minta putus karena mau nikah sama cowok kaya. Si cowok yang udah sayang banget bertekad buat gagalin pernikahan itu. Tapi di perjalanan dia apes mulu kena halangan di sana sini. Tapi akhirnya nyampe juga di tempat pernikahannya dan nekat ngejar mobil pengantinnya. Dengan semangat dia lompat ke mobil itu. Tapi ternyata yang di dalam mobil itu bukan kekasihnya, tapi bos gangster yang baru aja nikah. Langsung aja si bos gangster itu marah besar dan nyuruh anak buahnya buat kasih hadiah berupa cap tangan buat si cowok. Kasian banget udah ditinggal nikah malah dapat bogem mentah juga. Di kota ini cari taksi itu susah banget karena selalu diperebutin orang. Nah, ada cowok yang lagi buru-buru akhirnya kepikiran buat pura-pura jadi orang buta yang jalannya pakai tongkat biar orang-orang jadi kasihan dan ngasih dia duluan buat naik taksi. Sayangnya bukannya iba, orang-orang yang lagi rebutan taksi ini malah tetap nggak mau ngalah dan dia akhirnya tetap nggak dapat taksi juga deh. Ada cewek yang baik banget kelihatannya mau ngasih tumpangan ke cowok yang buta. Tapi ternyata cewek ini sebenarnya punya niat licik. Dia mau nyolong uang dari cowok buta itu. Pas berhenti di lampu merah, dia mulai aksinya. Diam-diam ngerogoh kantong si cowok. Nggak taunya si cowok ternyata cuma pura-pura buta dan sadar sama rencana cewek ini. Nggak dapat uang, si cewek malah nekat pura-pura nabrak orang dan acting luka-luka. Tapi si cowok tahu kalau itu bohongan karena dia beneran bisa lihat. Akhirnya dia bongkar rahasianya ke si cewek kalau dia nggak buta. Si cewek pun kaget, sedih dan akhirnya nangis. Dia akhirnya cerita kalau terpaksa ngelakuin ini buat bayar utang ke gangster yang galak banget sampai ngejar dan ngancem hidup dia. Ada cowok yang punya ide aneh buat ngajarin temennya cara nipu nih. Triknya dia pura-pura nabrakin diri ke mobil yang lewat biar kelihatan kayak korban, terus bisa dapat ganti rugi. Tapi rencananya malah kacau. Pengemudi mobil itu nggak terima mobilnya rusak. Dia malah nuntut ganti rugi ke cowok itu. Lebih parahnya lagi, si pengemudi ternyata badannya gede banget, bikin si cowok langsung ciut nyalinya. Akhirnya bukannya dapat untung, dia malah keluar duit buat bayar ganti rugi. Makanya jangan coba-coba nipu orang, langsung dapat karma kan. Jangan dicontoh ya guys. Ada seorang bapak yang mau pisah sama istrinya. Biar rencananya berhasil, dia datang ke kantor seorang ahli trik buat ngerjain istrinya. Pas sampai di kantor, bapak ini ketemu pria yang kelihatan polos dan nanya ke dia, "Mas, yang mana nih ruangan si ahli trik?" Pria itu nunjuk ke sebuah pintu dan pas si bapak buka, ternyata itu pintu jebakan. Hampir aja si bapak jatuh, tapi dia malah terjebak dan si pria polos cuma nonton sambil ngakak. Akhirnya si bapak berhasil selamat. Terus pria polos itu ngaku kalau dialah si ahli trik yang dicari. Si bapak pun cerita tentang rencananya. Si ahli trik setuju buat ngebantu, tapi malah mulai ngeprank lagi. Dia pura-pura ngasih minuman nih, tapi si bapak ragu, jadi malah ngambil minuman si ahli trik. Ternyata minuman itu ada obat pencahar. Si bapak langsung ke toilet sambil terus dijahilin sama si ahli trik. Akhirnya terungkap, rupanya istri si bapak udah duluan nyewa si ahli trik ini buat ngerjain suaminya. Jadi bukan istrinya yang jadi target, malah si bapak yang kena prank habis-habisan. Ada seorang pria pegawai kantoran yang udah agak males kerja karena belum juga naik jabatan. Suatu hari dia datang ke kantor dan tiba-tiba ada pemeriksaan buat semua karyawan gara-gara ada cincin berlian yang hilang. Anehnya baru aja datang dia malah disuruh antri dan jadi orang pertama yang diperiksa. Dengan pasrah dia nurut aja. Pas masuk ruangan pemeriksaan, semua orang termasuk teman-temannya dan ayahnya muncul buat kasih surprise. Ternyata dia dapat promosi jabatan yang selama ini dia tunggu-tunggu. Seneng banget, dia pun balik semangat lagi kerja deh. Ada seorang pria yang baru aja kena prank sama temennya. Nah, pas banget di hari yang sama ada wanita yang datang buat interview kerja sama dia. Karena udah kesal, si pria ini mikir kalau wanita ini bagian dari prank temannya juga. Jadi dia langsung bersikap gak sopan. Si wanita pun marah besar dan langsung pergi. Setelah itu pria ini nanya ke temennya, dan ternyata temennya bilang kalau wanita itu emang beneran ngelamar kerja, bukan bagian dari prank. Sadar udah salah paham, si pria buru-buru ngejar si wanita buat minta maaf. Wanita itu akhirnya maafin dia karena merasa pria ini jujur. Mereka pun makin sering ketemu di kantor, saling suka dan akhirnya jadi pasangan romantis deh. Ada pria yang jago banget ngerjain orang. Dia disewa sama seorang pria yang pengen saingannya mundur dari cewek yang mau dia nikahin. Si ahli trik ini setuju. Terus dia bikin rencana licik. Dia sewa mantan pacar ayah si target buat ngaku kalau dia punya anak dari hubungan mereka, yaitu si ahli trik itu sendiri. Singkat cerita, si ahli trik dibawa ke rumah ayah si target dan dikenalin sebagai adik baru. Tapi si target nggak langsung percaya. Dia diam-diam nyoba ambil sampel darah si ahli trik buat dites.
Dan kagetnya hasilnya cocok sama darah ayahnya. Jadi beneran dia itu adiknya. Lah kok bisa ya? Seorang pegawai baru yang nggak bisa bahasa Inggris mau ke toilet, tapi bingung karena tulisan di toiletnya pakai bahasa Inggris. Dia nggak tahu mana toilet pria dan wanita. Temennya Usil malah ngejahilin, bilang kalau toilet pria itu yang tulisannya lebih panjang. Dia pun nurut dan masuk ke toilet dengan tulisan yang lebih panjang. Nggak taunya itu toilet wanita. Di dalam dia ketemu karyawan wanita yang kaget banget. Si pria berusaha ngeles, pura-pura jadi kaum berwarna. Tapi wanita itu tetap marah karena dia nggak boleh masuk ke toilet wanita. Biar nggak makin ribut, dia minta wanita itu nunjukin toilet pria. Tanpa sadar, wanita itu malah nganterin dia ke toilet pria beneran. Sekarang gantian si wanita yang malu karena jadi pusat perhatian para pria di sana. Ada pria ahli trik handal yang pengen ngajak ayahnya ke kantor, tapi di tengah jalan dia dicegat sama pria bertopi yang juga ahli trik handal. Ternyata pria bertopi ini disewa orang buat ngejebak si pria dengan keahlian triknya. Awalnya si pria ketipu dan kena sengatan listrik dari pria bertopi ini. Tapi ternyata dia juga ngejebak balik si pria bertopi dengan ngambil celananya. Pria bertopi itu jadi malu banget dan akhirnya pergi. Pas si pria ahli trik nyampe kantor, dia ngeliat ada keranjang buah di mejanya. Ayahnya yang polos mau ngambil buah itu, tapi si pria curiga ada bom di keranjang itu, jadi dia nekat buang keranjang buahnya. Tapi ayahnya malah ngambil satu buah dan dia makan. Ya akhirnya buahnya meledak di mulut si ayah. Ternyata buah itu emang udah dikasih jebakan sama si pria bertopi. Tapi yang lucunya si ayah malah gak kenapa-napa guys, cuman badannya jadi hitam. Kocak banget. Ada pria yang lagi lembur sambil nonton acara tebak harga barang di TV. Awalnya dia iseng aja nonton, tapi tiba-tiba temennya yang ada di sana ikutan nebak harga barangnya juga. Dan bener terus, si pria mulai curiga dan akhirnya ngetes temennya beberapa kali. Hasilnya tebakan temennya emang selalu akurat. Karena butuh duit, si pria kepikiran ngajak temennya ikutan acara itu biar bisa menang hadiah. Tapi temennya nolak, katanya mending fokus kerja buat naik jabatan daripada ikutan acara begitu. Walau ditolak, si pria diam-diam tetap daftarin nama mereka berdua. Beberapa hari kemudian, si pria dapat kabar mereka terpilih jadi peserta. Buat maksa temennya ikut, dia diam-diam naruh barang supermarket tempat mereka bekerja ke loker temennya, biar dikira pencuri dan dipecat. Begitu rencananya sukses, si pria pura-pura marah, bahkan mukul temennya sampai pingsan buat alasan ngebawanya ke acara itu. Pas sadar, temennya kesel banget, tapi karena udah dipecat, dia terpaksa pasrah ikut acara tebak harga itu. Ada seorang pria yang ikutan acara tebak harga di TV. Dia seneng banget bisa gabung dan berharap menang. Pas giliran tampil pertama, dia langsung dipilih. Semua peserta udah pada siap di posisi masing-masing. Tapi sebelum mulai, host acara itu ngajak satu orang buat nyanyi biar makin meriah. Nah, karena si pria ini badannya paling gede dan mukanya paling mencolok, semua peserta langsung sorakin dia buat nyanyi. Ya udah, akhirnya dia nyanyi dengan pasrah dan seadanya. Gak disangka suaranya ternyata bagus banget. Semua orang di sana langsung terdiam kagum. Gak nyangka kalau suara merdu bisa keluar dari pria yang kelihatannya sangar. Akhirnya semua kasih tepuk tangan meriah buat dia. Ada dua pria yang ikutan acara tebak harga di TV. Dan mereka beruntung banget karena temennya selalu berhasil nebak harga barang dengan tepat. Hasilnya mereka kumpulin duit yang lumayan besar. Tapi si pria yang satu ini bukannya berhenti dan ambil uangnya, malah mau lanjut biar bisa menang lebih banyak. Di babak berikutnya mereka disuruh nebak nambah barang tanpa lihat barangnya. Si pria ngasih petunjuk buat temennya, tapi sempat ribut juga karena sulit banget ditebak. Untungnya di detik-detik terakhir temennya berhasil ngejawab. Pas udah yakin menang, host tiba-tiba bilang waktu mereka habis. Jadi jawaban dianggap nggak sah dan duit yang mereka kumpulin hangus semua. Kesel mereka protes ke hostnya. Host yang tadinya ramah malah sombong banget dan bilang emang sengaja bikin susah biar nggak rugi. Si pria makin geram dan akhirnya dia nyundul kepala si host ini. Temennya juga ikut-ikutan sampai akhirnya mereka berdua diusir. Tapi mereka puas banget karena udah beresin host licik itu. Dua sahabat ini lagi santai ngopi di kafe langganan, ngobrol, ngalur, ngidul. Tiba-tiba salah satu dari mereka ngeliat mantan bosnya yang dulu pernah mecat dia karena tuduhan nyuri barang yang gak pernah dia lakuin. Dendam lama kebawa, dia langsung samperin mantan bosnya itu.
marah-marah habis-habisan. Belum puas, dia keluar ke parkiran dan ngerusak mobil yang dia kira punya mantan bosnya. Tapi apesnya itu ternyata bukan mobil mantan bosnya, tapi mobil pria berbadan besar ini. Ya, si pria berbadan besar ini langsung ngamuk. Karena dendam, pria berbadan besar itu malah ngerusakin mobil sahabat si pria. Karena si pria kan gak punya mobil. Si sahabat yang gak salah apa-apa cuma bisa diam ngeliatin sambil nahan emosi yang udah diubun-ubun.